Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai ibadah puasa mendidik kita dalam keikhlasan. Ikhlas itu adalah ruhul a'mal, artinya perbuatan amal yang mana perbuatan amal tersebut sebagai jasad dan ikhlas itu sebagai rohnya. Maka apabila seseorang melaksanakan suatu amal, suatu ibadah tanpa keikhlasan, itu sama saja seperti jasad tanpa roh. Ini nilainya sama dengan patung atau sama dengan boneka. Dalam arti lain, artinya ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Mengenai puasa adalah momentum kita untuk melatih keikhlasan. Ikhlas dalam menahan hawa nafsu, ikhlas dalam menahan lapar dan dahaga, serta ikhlas dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Ibadah puasa juga disebut sebagai ibadah sirriyah, artinya ibadah abstrak, ibadah yang rahasia, yang mana ibadah puasa ini hanya diketahui oleh orang yang menjalankan sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain untuk melatih keikhlasan, puasa Ramadan ini disyariatkan sebagai momentum untuk menghapus dosa-dosa kita dari kotoran hati manusia. Yang mana dosa tersebut atau ketika hati kita sedang kotor, secara tidak langsung akan menjauhkan kita dari suatu kebahagiaan dan berakhir pada kesengsaraan. Contoh dari hati orang-orang yang buruk adalah orang-orang yang suka menggunjing atau orang yang suka ghibah. Ini ada sebuah kisah tentang ghibah. Ada seseorang yang hobinya itu sukanya ghibah, sukanya menggibah, sukanya menjelek-jelekan orang lain. Nah, suatu ketika dia mendapatkan hidayah, ingin bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bertobat dan saya ingin meminta maaf kepada orang yang pernah saya jelek-jelekan namanya. Kemudian dia menemui orang yang pernah digunjing dan meminta maaf kepadanya. Lalu apa yang dikatakan orang yang pernah digunjing? Oke, saya akan memaafkan engkau, tapi ada syaratnya. Kamu membeli bulu ayam, kemudian bulu ayam itu engkau sebarkan kemana saja silahkan. Si pendosa ini atau orang yang suka menggunjing ini kemudian bingung kan? Ketika, kok saya disuruh membeli bulu ayam, tapi kok saya disuruh menyebarkannya? Maksudnya apa? Tapi dia tetap menjalankan. Dia kemudian pergi ke pasar, membeli bulu ayam dan menyebarkannya. Setelah menyebarkannya, kemudian dia kembali bertemu dengan orang yang pernah digunjing. Saya sudah melaksanakannya. Lalu apa yang harus saya lakukan kembali? Pungut bulu itu kembali. Coba bayangkan, bulu ayam yang ringan kecil kemudian disebarkan, bisa nggak kira-kira untuk dipukul kembali? Itu pun yang dirasakan oleh si pendosa tersebut. Bagaimana saya bisa memungut bulu ayam tersebut? Bagaimana saya bisa mengambil bulu ayam tersebut sedangkan sudah saya sebarkan kemana-mana? Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang pernah digunjing? Itulah yang engkau lakukan. Engkau menjelekkan nama saya, engkau bercerita kepada si A, si B, dan si C, dan berita tersebut tersebar kemana-mana hingga akhirnya tidak tahu sampai di mana berita tersebut. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu, kita sebagai warga muslimin harus senantiasa menjaga lisan kita. Hati-hati jika mulut kita kotor, hati-hati jika mulut kita tidak bisa mengontrol dengan kata-kata yang baik. Karena kita kadang menyadari bahwa kita bercerita kepada satu orang, ternyata orang yang kita ceritakan itu tidak amanah. Dia kemudian bercerita lagi, menjelekkan lagi, hingga akhirnya
tersebar ke seluruh kampung, tersebar ke seluruh satu tempat, dan itu menjadi dosa yang sangat luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sesuai dengan hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Ini adalah ibarat atau kata simbolik yang artinya ketika kita berpuasa juga kita harus berpuasa lisan. Berpuasa lisan itu tidak menjelek-jelekan orang lain dan senantiasa mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Semoga di momentum Ramadan ini kita senantiasa menjadi hamba Allah yang menjalankan ibadah secara ikhlas, dan kita mampu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Apabila kita tidak mampu berkata dengan baik, maka kita diam saja. Apabila diam itu menjadi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.